saya Islam, tapi saya lebih percaya dengan Tuhan Yesusku. Saya dijauhi dari saudara-saudara saya, dipisahkan dari 4 anak saya, karena mereka pikir saya itu murtad. Tidur saya berdoa, setiap saya akan memejamkan mata saya berdoa, Tuhan, pertemukanku dengan anakku walaupun hanya dalam mimpi, seperti itu ya. Puji Tuhan, saya benar-benar mimpi menggendong mereka, walaupun saya nggak bisa bertemu di dunia nyata seperti itu, bertemu secara langsung gitu ya. Puji Tuhan, saya mau tidur, ya Tuhan, tolong pertemukan aku dengan anak-anak walaupun dalam mimpi sebentar saja Tuhan. Puji Tuhan, benar-benar hebat Tuhanku, kuasanya luar biasa. Saya langsung dipertemukan lewat mimpi. Saya menggendong anak-anak saya. Dan rasanya bangun tidur itu, walaupun hanya ketemu di mimpi itu, bahagianya luar biasa. Terima kasih Tuhanku, Tuhan Yesusku. Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Walaupun keluargaku beranggapan buruk tentang diriku yang berpindah agama, itu tidak menggoyahkan keimananku yang sekarang. Saya tetap akan dengan Tuhanku, dengan Tuhan Yesusku. Kenalkan, nama saya Dian. Saya ibu dari 4 orang anak saya. Saya berasal dari Padang. Biarkan mereka berkomentar buruk tentang hidup saya. Tapi kan saya juga yang menjalankan gitu ya. Seperti itu. Saya yang menjalani, ini iman saya, ini kepercayaan saya. Apapun kata mereka, saya tidak akan goyah. Semenjak saya dekat dengan Tuhan Yesus, saya dipulihkan, dikuatkan terus menerus. Saya anggap angin lalu omongan orang. Saya hanya belajar mempertebal iman saya, menjalani hidup yang lebih baik, karena menurutku yang terbaik itu hanya kuasa Tuhan. Saya hanya belajar menjadi lebih baik lagi. Dan saya berharap buat saudara-saudara saya yang di sana, yang membenci saya karena saya berpindah keyakinan, buka mata kalian. Ini imanku, ini kepercayaanku. Beri aku kebebasan untuk aku menentukan kepercayaanku, jalan hidupku. Ini sudah pilihanku. Saya sudah yakin dengan Tuhanku. Biarpun mereka menentang, sampai saya dilarang ibaratnya pulang ke rumah gitu ya. Nggak usah datang lagi ke sini. Ibarat seperti itu ya. Saya nggak goyah. Saya tidak akan pernah goyah. Satu keyakinan saya yang sekarang, Tuhan Yesusku. Karena berjalannya waktu, pasti semua akan terbuka. Semua akan membaik karena Tuhan sedang memulihkan saya. Tapi biarpun menurut mereka saya itu salah menjadi seorang Kristen, saya sih nggak pernah ambil pusing. Yang penting saya itu setiap hari beriman, berdoa. Biarpun mereka seperti itu kepada saya, doa saya untuk mereka itu yang baik-baik. Semoga mereka sehat selalu. Biarpun saat ini mereka nggak mau menerima saya sama sekali. Bahkan ibaratnya jijik melihat saya nggak pernah ambil pusing. Tidak saya ambil pusing. Saya cukup buktikan suatu saat nanti, satu saya bertemu dengan keluarga saya, bertemu dengan anak-anak saya, walaupun kita keyakinannya sudah beda ya, seperti itu ya. Tapi saya yakin, iman itu tidak memisahkan kita, keyakinan itu tidak memisahkan kita, seharusnya seperti itu. Hanya sedikit orang yang kurang berpikir panjang, yang langsung ngambil ambil sisi buruknya saja seperti itu. Menurut mereka itu saya tuh sangat buruk gitu. Tapi saya sendiri, jadi anak Tuhan itu saya sangat bangga sekali.
Saya sangat bangga saya ikut Tuhan Yesus. Saya bangga menjadi pengikutnya, saya bangga menjadi umatnya. Luar biasa kasih Tuhan. Saya kan kontak anak-anak saya memang tidak ada. Jadi saya itu ngirim itu mau ngasih uang jajan juga kan saya bingung harus kemana gitu ya kan. Semua diblokir, semua nggak ada yang tersisa. Makin kuat saya Tuhan. Walaupun saya jauh dari anak-anak rasanya seperti apa ya mungkin ya ada yang mungkin cukup saya aja yang merasakan seperti itu ya. Namanya dijauhkan dari anak-anak. Saya merasakan, tapi Tuhan selalu meremasi kuat. Tunggu saatnya, seperti itu. Tunggu saatnya, ada waktunya kamu berkumpul dengan mereka. Kamu akan bertemu. Selalu firman Tuhan yang selalu menguatkan saya. Hanya jarak yang memisahkan saya dan anak-anak saya. Dan saudara-saudara saya. Tapi sebenarnya dalam hati saya masih dekat dan sangat dekat. Tuhan Yesus mendekatkan saya dengan saudara-saudara saya. Dengan anak saya. Dia tidak pernah menjauhkan saya dari anak-anak saya. Hanya waktu dan jarak yang memisahkan. Tapi Tuhan Yesus selalu mendekatkan saya dengan mereka. Dia tidak pernah memisahkan sama sekali. Saya yakin ya tuh. Satu kata buat anak-anak saya di sana, saya kangen bangetin. Bukan karena mama mendustai agama mama. Tapi ini udah keyakinan mama dari hati terkecil, mama dari lubuk hati yang paling dalam. Mama sudah yakin dengan keyakinan mama yang sekarang. Antara kalian ke depannya mau seperti apa itu hak kalian. Kalian yang menentukan. Mama tidak akan memaksa kalian untuk seperti mama. Karena jika lo mama memaksa, tapi kalian gak bisa, mama hanya akan mendapat dosa. Kalian akan melihat mama lebih baik lagi dengan mama takut akan Tuhan Yesus. Mama percaya kalian baik-baik saja di sana. Kalian selalu dilindungi anak-anakku semua. Dicibir sana sini karena pindah agama sih sudah biasa buat saya ya. Yang mencibir ya namanya mulut gitu ya kan. Keyakinan mungkin mereka pikir itu keyakinan permainan seperti itu ya. Tapi saya tetap biarpun mereka berkata yang tidak baik tentang Tuhan saya, tetap saya membela Tuhan saya yang terbaik, yang paling baik. Tuhan saya yang baik, terbaik. Dia menuntun saya ke surganya. Selalu datang di mimpi. Datang di mimpi. Kuat kau kuat. Pasti kuat kau bangkit. Yakin kamu pasti bisa. Selalu seperti itu. Tidak sekali dua kali. Berulang-ulang dia datang. Berulang kali dia datang saya. Kuatkan hidupmu. Masa depanmu masih panjang. Anak-anak membutuhkanmu. Seperti itu selalu. Padahal saya berpindah agama itu karena saya udah yakin kalau Tuhan itu selalu ada buat saya. Tuhan selalu menopang hidup saya. Biarpun saya dipisahkan dari anak-anak saya, tapi saya selalu berdoa, Tuhan, kapanpun waktunya, jika Engkau berkehendak, pertemukan aku dengan mereka. Sampai saat ini, kebetulan saya udah diblok, udah ada 3 bulan ya. Udah 3 bulan saya kena blok, WA, Facebook. Saya nggak ada komunikasi sama sekali. Kalau rindu, ya pasti rindu ya. Tapi saya setiap malam selalu berdoa. Selalu baca kitab, baca firman Tuhan yang membuat saya itu kuat dan yakin kalau Tuhan selalu ada buat saya. Pertamanya, saya dilahirkan dari keluarga muslim semua. Yesus kita luar biasa. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami terus berdoa saudara tetap dalam keadaan sehat dan selalu baik-baik saja. Sungguh bengis orang-orang
yang ada dalam kesaksian yang akan diceritakan ini. Bagaimana mereka mengambil paksa anak-anaknya, menjauhkan, memisahkan dari ibunya. Mereka ingin menekan dia secara psikologi, batin, agar supaya dia kembali lagi menjadi agama lamanya. Namun pernyataan yang luar biasa, sekalipun dia dipisahkan dari anak-anaknya, sekalipun dia dijauhi, dibenci oleh keluarganya, tetapi kasih Kristus, kasih Yesus tak akan pernah bisa memisahkan dia. Dan dia hanya berdoa dalam angan-angannya, tetapi dengan satu keyakinan, satu saat Tuhan akan mempertemukan mereka. Nah, itu adalah sebuah kesaksian yang cuplikannya tadi saudara sudah ikuti. Saudara, ikut Tuhan memang tidaklah mudah. Namun memiliki damai sejahtera dan jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara, bagaimana kesaksian ini selengkapnya? Selamat saudara menyaksikan kesaksian ini berikut. Haleluya. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya ibu dari 4 orang anak saya. Saya berasal dari Padang. Pertamanya, saya dilahirkan dari keluarga Muslim semua. Tapi memang sejak dulu saya itu senang baca artikel rohani. Sampai waktu itu di tempat kerja, bos saya itu seorang Kristen. Jadi saya juga suka baca-baca begitu ya. Baca-baca kitab dia pas dia nggak ada di tempat gitu. Dari situ saya belajar mendalami ibadah tentang rohani Kristen ya, saudara-saudara. Saya belajar di situ sampai saya yakin tahun 2021 itu saya pindah keyakinan menjadi seorang Kristiani. Saya yakin di situ awal mulanya hanya dari mimpi. Cuma lewat mimpi pertama saya mengenal Tuhan itu. Saat itu saya terpuruk. Sedang terpuruk, dia datang. Anakku, kamu kuat, kamu bisa, kamu hebat, kamu pasti bisa. Seperti itu. Berkali-kali mimpi itu datang dan dia mengajakku untuk menjadi lebih kuat. Membawa dia. Dari situ saya belajar tentang agama Kristen. Saya pertama ibadah, saya di gereja di GBI Taman Permata, Karawaci. Saya diajarin oleh kakak rohani saya, Kak Maria. Awalnya saya diarahkan oleh Pak Andreas. Ya mungkin namanya hidup ya saudara-saudara ya. Nggak seenak nggak semudah yang kita bayangkan seperti itu ya. Saya dijauhi dari saudara-saudara saya, dipisahkan dari 4 anak saya, karena mereka pikir saya itu murtad. Padahal saya berpindah agama itu karena saya udah yakin kalau Tuhan itu selalu ada buat saya. Tuhan selalu menopang hidup saya. Biarpun saya dipisahkan dari anak-anak saya, tapi saya selalu berdoa, Tuhan, kapanpun waktunya, jika Engkau berkehendak, pertemukan aku dengan mereka. Sampai saat ini, kebetulan saya udah di blok, udah ada 3 bulan ya. Udah 3 bulan saya kena blok, WA, Facebook. Saya nggak ada komunikasi sama sekali. Kalau rindu, ya pasti rindu ya. Tapi saya setiap malam selalu berdoa. Selalu baca kitab, baca firman Tuhan yang membuat saya itu kuat dan yakin kalau Tuhan selalu ada buat saya. Saya tidak lupa juga berdoa buat keluarga saya.
Karena ada waktunya saya itu pasti akan berkumpul dengan mereka. Sebenarnya seperti ini tuh kan karena kemauan kita kan udah dewasa. Jadi keyakinan itu ya, kalau kita nggak yakin untuk apa ya kan. Tapi kalau kita memang punya keyakinan terus dari situ kita rajin ibadah, ambil sisi positifnya aja seperti itu ya. Saya memang semenjak saya menjadi seorang Kristen, saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya lebih kuat menghadapi cobaan. Kalau dalam hati kecil pasti menangis lah, berpisah dengan anak-anak, dijauhin saudara. Tapi saya yakin, saya percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah dari yang saya bayangkan. Dari yang saya bayangkan. Saya selalu sabar. Suami saya pun yang sekarang selalu berkata, sudahlah ada waktunya. Nanti kita berkumpul. Nanti kamu ketemu. Ada kalanya. Nanti itu ada waktunya. Anak-anak mencari kamu. Dan jikalau kamu sekarang mencari anak-anak, percuma. Kalau ibaratnya kan WA udah nggak bisa, Facebook udah nggak bisa ya saudara-saudara ya. Namanya cobaan ya kan. Biarlah. Mungkin itu cobaan buat saya gitu, seperti itu ya. Tapi saya yakin kalau anak saya atau siapa aja yang lagi nonton gitu ya. Ibu kangen nak. Ya Tuhan, aku percaya dengan kuasa-Mu. Aku percaya ada mujizat dari-Mu untukku Tuhan. Aku percaya suatu saat aku akan berkumpul dengan mereka. Meskipun yang mereka anggap aku itu murtad, aku itu salah. Tapi hati kecilku berkata, tidak, aku telah menemukan Tuhanku. Aku telah menemukan kehidupanku. Aku telah menemukan penopang hidupku tuh. Terima kasih Tuhan. Aku selalu berdoa padamu Tuhan. Walaupun hidupku apa adanya seperti ini Tuhan. Aku bahagia dekat denganmu Tuhan. Memang cobaan datang bertubi-tubi ke keluarga kami. Datang bertubi-tubi ke keluargaku yang sekarang. Dengan suami yang sekarang. Dari dia jatuh bangun di usahanya ya. Saya doakan saudara-saudara semua yang di sana. Semoga lancar usahanya. Saya memang sedang terpuruk di gara-garanya itu suami saya terkena mesin. Jadi dia itu bisa dikatakan lah dikeluarkan dari tempat kerja karena PHK seperti itu ya, saudara-saudara ya. Jadi kita itu di sini berjuang bersama-sama dari nol, walaupun suami saya yang sekarang itu berbeda keyakinan dengan saya, tapi saya nggak bisa maksa dia. Karena apa? Kalau tidak dari hati dia, itu hanya akan menambah dosa saya. Karena menurut saya agama itu bukan permainan. Hanya pindah sana-sini, cuma ikut-ikutan dan ingin tahu. Kalau nggak dari hati itu jangan. Seperti itu. Suami saya pun membebaskan, itu agamamu, ini agamaku. Mungkin ya belum waktunya ya, minta doanya aja teman-teman semua, supaya suami saya bisa seiman dengan saya. Setiap hari, saya nggak lupa sama Tuhan. Untuk berdoa buat semuanya, saudara-saudara saya yang di sana, yang pada saat ini membenci saya, menjauhi saya, mengucilkan saya. Bahkan ibarat kata tidak, andaikan bertemu di jalan itu dia nggak akan menatap mata saya. Bukan tidak berani saya pulang, tapi karena waktu ya, jarak yang cukup jauh ya, dengan anak-anak itu ya. Saya berdoa selalu Tuhan. Aku yakin Tuhan, Kau akan mempertemukanku. Kau memudahkan jalanku. Suatu saat akan bertemu. Dan aku yakin Tuhan Yesus selalu menopangku Tuhan. Bantu aku Tuhan. Aku mohon. Aku yakin. Keputusasaan bukanlah akhir. Jadi kita harus berharap terus. Jikalau kita berdoa terus-menerus kepada Tuhan. Awalnya memang saya juga cuma baca gitu ya, tapi saya
menggunakan mungkin ya hanya aksesoris gitu ya. Saya suka menggunakan kalung salib itu dari 2015. Seperti itu. Dan saya dari dulu emang senang baca artikel seperti itu. Mungkin ya namanya baca ya kan nggak apa-apa, nggak dosa gitu. Tapi lama-lama di hati itu adem, dengar lagu rohani itu damai. Walaupun awal mulanya saya itu ibaratnya perempuan nggak benar. Masa lalu saya memang kurang baik. Masa lalu saya memang kurang baik. Bisa dibilang saya itu pernah terjun ke dunia maya. Seperti itu. Tapi masa lalu ya masa lalu. Buat saya sih kalau itu sih bukan aib ya. Ya sudah berlalu. Dengan saya yakin, percaya, yakin dan percaya dengan Tuhan Yesus. Saya sudah dipulihkan, saya akan dipulihkan, saya akan dipulihkan selalu. Saya akan dikuatkan. Dosa saya akan dihapuskan Tuhan. Aku yakin, aku percaya Tuhan. Semua dosa-dosaku terhapuskan oleh Tuhan. Jadi kalau diceritakan ya memang ibaratnya kalau yang enggak itu pasti ya namanya orang ya pasti yang ngata-ngatain gitu, murtad lu gitu kan, bahasanya seperti itu ya, kamu murtad, kamu minta ini minta agama gini-gini. Ya sekarang ibaratnya saya muslim tapi saya nggak sholat, saya nggak ibadah, percuma kan. Saya Islam tapi saya lebih percaya dengan Tuhan Yesusku. Sampai ibaratnya saya itu dijauhi saudara-saudara seperti itu ya, saya bodoh, udah masa bodoh gitu ya. Yang penting Tuhan selalu menopang hidup saya, selalu ada. Saya yakin, saya percaya. Seperti itu. Kakak rohani saya pun berkata sama saya, kuat, kamu pasti kuat, kamu wanita kuat, kamu wanita hebat. Berkali-kali juga aku bermimpi, saya bermimpi bertemu Tuhan. Dan kata-katanya itu setiap di mimpi saya itu selalu menguatkan. Anakku, kemarilah, kemarilah, dan kuatkanlah hatimu. Kebahagiaan akan datang pada waktunya. Ini ujianmu. Kami sedang mengujimu. Kamu akan bisa melewatinya atau tidak. Seperti itu. Dari situ saya makin yakin, makin saya berdalami, terus-menerus tentang kitab dan firman-firmannya seperti itu. Saya baca setiap hari, makin hari makin damai, makin damai, luar biasa. Tuhan Yesus baik pada saya. Dia menguatkan saya dalam keadaan saya yang kurang baik, yang terpuruk seperti itu. Dia menguatkan saya selalu. Dia selalu datang, lalu berkata, kamu harus bisa melanjutkan hidupmu, tidak boleh terpuruk seperti ini. Aku yakin kamu bisa seperti itu ya. Sering sekali datang di sini. Tapi menurut saya yang mengatakan saya murtad itu ya biarkan saja seperti itu ya. Ada juga yang namanya tetangga seperti itu ya. Tetangga itu kadang kan suka mana ya? Ya namanya rumah tangga beda agama ya kan. Dia mah gitu kata dia kan. Suaminya muslim gitu. Si uhinya Kristen gitu. Tapi saya sih nggak ambil pusing ngomongan orang karena itu kan iman saya. Mereka hanya bisa melihat, berkomentar, ya kan. Sedangkan saya yang menjalankan dan saya tetap yakin dengan Tuhanku. Biarpun walaupun saudara-saudara saya menjauhi saya, suatu saat saya akan buktikan kalau pilihan saya itu memang benar. Keyakinan saya memang benar. Sudah sangat yakin dengan Tuhan. Apapun penghalangnya, saya tetap dengan Tuhan Yesusku. Dengan Tuhanku. Dengan Tuhan Yesus yang baik, luar biasa baiknya Tuhan, yang selalu memulihkan, selalu menguatkan Tuhan.
Semoga anak-anakku di sana sehat selalu. Biarpun kita nggak bisa ketemu, tapi setiap hari hanya doa, 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 doa dan permohonan kepada Tuhan Yesus yang aku curahkan Tuhan. Buat saudara-saudaraku di sana seperti itu ya. Dari cerita hidup saya, ambil sisi positifnya saja. Namanya orang itu berbuat kesalahan itu sangat gampang dan nggak pakai pikir panjang. Nggak akan dia berpikir panjang itu. Kalau mau buat salah ya spontan aja gitu. Kalau saya emang sebenarnya mengenal Tuhan Yesus itu lama. Cuma yang membuat saya sangat yakin dan tambah yakin itu antara bulan Mei dan Juni 2021. Dari situ saya mulai yakin sekali kalau Tuhan Yesus itu baik. Saya nggak akan salah jalan. Yakin. Tuhanku baik. Tuhanku maha pengampun. Dia nggak pernah melihat dosaku. Dosa yang sangat hina Tuhan yang aku lakukan. Dikala aku masih muda. Dengan kesalahan-kesalahanku, dia sudah mengampuni Tuhan. Dia yang mengampuniku. Dia selalu memulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu baik dalam hidupku Tuhan. Kau selalu memulihkanku. Menurut saya masa lalu ya sudah gitu ya. Namanya orang pasti punya kesalahan gitu ya. Tapi saya tetap yakin Tuhan telah menghapuskan dosa-dosa saya. Dari saya lahir sampai saya sekarang percaya dan yakin. Yakin sekali dengan Tuhan saya. Dengan Tuhan Yesusku. Seperti itu saudara-saudara. Ibaratnya nggak ada. Kalau saudara saya sendiri seperti ini bahasanya. Menyesal kamu meninggalkan agama terdahulumu gitu. Tapi puji Tuhan luar biasa, nggak ada kata penyesalan di hati saya sama sekali, nggak ada kata penyesalan. Ya walaupun efeknya seperti saya dijauhkan dari anak karena mungkin dia takut anak saya itu kebawa dengan agama saya, dengan kepercayaan saya seperti itu ya. Padahal saya sendiri itu membebaskan mereka itu mau ikut siapa dan mereka nantinya itu bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak seperti itu. Saya nggak akan ngompor-ngomporin ibaratnya kamu harus ikut saya nak, oh tidak, terserah. Saya juga nggak bisa ngarahin kalau saya sendiri tuh belum benar gitu ya. Saya juga pemula, ibaratnya saya di Kristen itu baru kurang lebih 8 bulan seperti itu ya. Tapi luar biasa. Tuhan luar biasa di dalam hidup saya. Walaupun ujiannya terlalu berat, tapi saya selalu tetap sabar dan yakin Tuhan Yesus sangat baik. Sangat-sangat baik, teramat baik di dalam hidup saya. Makasih Kak. Tuhan Yesus baik. Aku yakin Tuhan akan memudahkan setiap jalanku. Akan memulihkan keluargaku juga. Akan membukakan mata mereka juga. Membukakan hati mereka. Hati keluargaku. Dan semoga anakku tidak terpengaruh oleh omongan-omongan orang di luar sana ya. Seperti itu ya. Karena aku yakin kuasa Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Saya dulu dosa memang. Saya bukan orang baik. Saya jatuh ke jurang ibaratnya. Salah bergaul itu di dunia malam dari umur 15 tahun. 17 tahun saya udah menikah. Dan sekarang saya kan punya 4 orang anak. Sampai bercerai seperti itu ya gara-garanya dianya
Tapi semua saya serahkan sama Tuhan. Tuhan baik. Tuhanku luar biasa. Tuhanku memulihkanku. Walaupun keluargaku beranggapan buruk tentang diriku yang berpindah agama, itu tidak menggoyahkan keimananku yang sekarang. Saya tetap akan dengan Tuhanku, dengan Tuhan Yesusku. Biarkan mereka berkomentar buruk tentang hidup saya. Tapi kan saya juga yang menjalankan gitu ya. Seperti itu. Saya yang menjalani, ini iman saya, ini kepercayaan saya. Apapun kata mereka, saya tidak akan goyah. Semenjak saya dekat dengan Tuhan Yesus, saya dipulihkan, dikuatkan terus menerus. Saya anggap angin lalu omongan orang. Saya hanya belajar mempertebal iman saya, menjalani hidup yang lebih baik, karena menurutku yang terbaik itu hanya kuasa Tuhan. Saya hanya belajar menjadi lebih baik, lebih baik lagi. Dan saya berharap buat saudara-saudara saya yang di sana, yang membenci saya karena saya berpindah keyakinan, buka mata kalian. Ini imanku, ini kepercayaanku. Beri aku kebebasan untuk aku menentukan kepercayaanku, jalan hidupku. Ini sudah pilihanku. Saya sudah yakin dengan Tuhanku. Biarpun mereka menentang, sampai saya dilarang ibaratnya pulang ke rumah gitu ya. Nggak usah datang lagi ke sini. Ibarat seperti itu ya. Saya nggak goyah. Saya tidak akan pernah goyah. Satu keyakinan saya yang sekarang, Tuhan Yesusku. Karena berjalannya waktu, pasti semua akan terbuka. Semua akan membaik. Karena Tuhan sedang memulihkan saya. Tuhan sedang memulihkan saya. Saya yakin sekali. Mungkin di luar sana ada yang lebih pendosa dari saya gitu. Cuma cara kita berbuat dosa berbeda-beda ya, saudara-saudara. Cara kita berbuat dosa itu memang berbeda-beda. Kita kalau mau melakukan kesalahan memang gampang. Kalau kita kadang nggak pakai pikir panjang seperti itu ya. Tapi biarpun menurut mereka saya itu salah menjadi seorang Kristen, saya sih nggak pernah ambil pusing. Yang penting saya itu setiap hari beriman, berdoa. Biarpun mereka seperti itu kepada saya, doa saya untuk mereka itu yang baik-baik. Semoga mereka sehat selalu. Biarpun saat ini mereka nggak mau menerima saya sama sekali. Bahkan ibaratnya jijik melihat saya nggak pernah ambil pusing. Tidak saya ambil pusing. Saya cukup buktikan suatu saat nanti, satu saya bertemu dengan keluarga saya, bertemu dengan anak-anak saya, walaupun kita keyakinannya sudah beda ya, seperti itu ya. Tapi saya yakin, iman itu tidak memisahkan kita, keyakinan itu tidak memisahkan kita, seharusnya seperti itu. Hanya sedikit orang yang kurang berpikir panjang, yang langsung ngambil sisi buruknya saja seperti itu. Menurut mereka itu saya tuh sangat buruk gitu. Tapi saya sendiri, saya jadi anak Tuhan itu saya sangat bangga. Bangga sekali. Saya sangat bangga saya ikut Tuhan Yesus. Saya bangga menjadi pengikutnya. Saya bangga menjadi umatnya. Luar biasa kasih Tuhan terhadap hidup saya. Biarpun saya sekarang ibaratnya ya namanya
roda berputar, hidupnya lagi di bawah. Puji Tuhan, saya syukuri apapun itu. Berapapun hasil yang Tuhan berikan buat saya. Berapapun hasilnya. Syukuri, terima kasih Tuhan. Mungkin di luar sana ada yang tidak seberuntung saya. Saya selalu seperti itu. Bahkan kita walaupun berbeda agama gitu sama suami saya gitu ya. Kita saling menguatkan. Di saat dia terpuruk, dia sampai bilang, tinggalin saja saya nggak bisa usaha. Dia bilang seperti itu. Oh tapi tidak, karena saya bukan wanita seperti itu yang hanya ibaratnya enaknya saja dan memandang suami itu hanya dari materi. Saya bantu dia bekerja Tuhan. Saya membantu dia bekerja setiap pagi. Saya 3 kilometer saya jalan, bolak-balik 6 kilo saya tiap pagi. Pulang kadang siang, kadang sore buat bantu dia. Orang di luar sana mungkin sulit ya mencari pekerjaan, apalagi posisi hamil seperti saya ya. Tapi puji Tuhan, luar biasa Tuhan kepada hidup saya. Dia memudahkan saya mencari pekerjaan berapapun itu gajinya, tidak pernah saya permasalahkan. Puji Tuhan, saya bersyukur atas karunia Tuhan. Berapapun rezekinya yang dia kasih, saya syukuri Tuhan. Biarpun saya belum bisa berbagi Tuhan, tapi saya bersyukur Tuhan. Setidaknya saya bisa membantu suami saya Tuhan. Namanya orang terpuruk gitu ya. Biasa hidup, ya waktu itu ya nggak hidup enak banget gitu ya. Cuma ya kita itu benar-benar diujinya itu. Kerja baru 2 bulan ibaratnya bisa ngirim sana sini, bisa bagi gitu sama keluarga gitu ya. Terutama keluarga suami saya, soalnya kan kontak anak-anak saya memang tidak ada. Jadi saya itu ngirim itu mau ngasih uang jajan juga kan saya bingung harus kemana gitu ya kan. Semua diblokir, semua nggak ada yang tersisa. Saya diblokir sama mereka itu. Saya baru mau berbagi ya kayak gitu. Kecelakaan kerja ya kan. Kurang lebih nganggur itu sekitar 2 bulanan. Puji Tuhan luar biasa di situ. Tapi 2 bulanan nganggur itu sama sekali tidak kerja. Sampai itu beras terakhir aja kita itu pernah itu yang 1 gelas. Saya udah ngalamin itu. Tapi saya selalu berdoa, ya Tuhan, apa yang akan kita makan besok pagi? Jikalau kehendakmu, aku pasti kenyang esok pagi. Aku selalu berkata seperti itu. Puji Tuhan, Kak Maria selalu bantu saya. Kak Maria selalu bantu saya. Dia ngasih beras buat saya. Pas kebetulan saya tidak ada beras sama sekali. Puji Tuhan, Tuhan mengirim dia. Tuhan mengirim dia. Dia datang malam-malam itu ke tempat saya. Dia menolong saya, dia ada beras? Enggak. Enggak. Dia ngasih beras. Cuma ada ini. Saya di situ rasanya, ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengirim dia buat saya. Dia telah membantuku, menolongku. Jikalau aku selalu berdoa kepadamu, apa yang aku butuhkan selalu engkau beri. Bukan apa yang aku mau yang kau berikan. Apa yang kubutuhkan selalu engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan selalu menguatkan hidupku Tuhan. Bantu aku bertebal imanku Tuhan. Bantu aku makin dekat denganmu Tuhan. Walaupun saat ini keadaannya seperti ini, saya tetap bersyukur Tuhan. Saya bersyukur. Apapun jalan yang kau berikan kepadaku, aku syukuri selalu Tuhan. Ya Tuhan, jikalau engkau berkehendak, permudahkanlah hidupku ke depannya Tuhan.
Jadikan aku yang lebih baik, Tuhan. Biar aku bisa membuktikan sama orang-orang ibaratnya mengecilkanku, menjauhiku, karena aku pindah keyakinan. Biar mereka tahu aku itu lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi saat aku memang dekat dengan Tuhanku, Tuhan Yesusku. Tuhan, Tuhanku memang luar biasa. Walaupun ujianku bertubi-tubi selalu seperti itu. Tapi dengan saya dekat dengan Tuhan Yesus, hidup saya makin diberkati Tuhan. Makin kuat saya Tuhan. Walaupun saya jauh dari anak-anak rasanya seperti apa ya, mungkin ya ada yang mungkin cukup saya aja yang merasakan seperti itu ya. Namanya dijauhkan dari anak-anak. Saya merasakan, tapi Tuhan selalu meremasi, kuat, tunggu saatnya, seperti itu. Tunggu saatnya, ada waktunya kamu berkumpul dengan mereka, kamu akan bertemu. Selalu firman Tuhan yang selalu menguatkan saya. Saya baca kitab setiap hari, saya berdoa. Siapapun yang di luar sana, yang keadaannya lebih buruk dari saya, semoga dipermudahkan segala-galanya Tuhan. Walaupun masa laluku buruk, tapi aku ingin masa depan anakku gak seperti masa laluku. Doa terbaik untuk mereka. Biarpun saya seperti itu dulu ya, saya gak malu sama sekali. Tidak ada yang aku permalukan, karena Tuhan telah menghapuskan dosa-dosa saya di masa lalu. Saya yakin Tuhan telah menghapuskan dosa saya di masa lalu. Tuhan menguatkan saya. Hanya jarak yang memisahkan saya dan anak-anak saya dan saudara-saudara saya. Tapi sebenarnya dalam hati saya masih dekat dan sangat dekat. Tuhan Yesus mendekatkan saya dengan saudara-saudara saya, dengan anak saya. Dia tidak pernah menjauhkan saya dari anak-anak saya. Hanya waktu dan jarak yang memisahkan, tapi Tuhan Yesus selalu mendekatkan saya dengan mereka. Dia tidak pernah memisahkan sama sekali. Saya yakin ya tuh. Mukjizat Tuhan masih ada buat saya. Rahmat Dia berlimpah buat saya. Buat orang di luar sana. Cukup saya aja yang masa mudanya punya masa lalu di masa remaja yang seperti itu. Saya doakan anak-anak saudari-saudariku semua yang menonton di Miracle TV, tidak ada yang seperti saya. Semoga saya doakan anak-anak ibu dan bapak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang berbakti pada Tuhan. Iya Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong mudahkanlah segala-galanya yang akan kujalani. Apalagi saya kan sebentar lagi sedang mengandung seperti itu ya. Doakan ya teman-teman, supaya saya persalinannya lancar seperti itu ya. Dan dipermudahkan semua jalan rezekinya untuk saya. Satu kata buat anak-anak saya di sana, saya kangen bangetin. Bukan karena mama mendustai agama mama, tapi ini udah keyakinan mama dari hati terkecil, mama dari lubuk hati yang paling dalam. Mama sudah yakin dengan keyakinan mama yang sekarang. Antara kalian ke depannya mau seperti apa itu hak kalian. Kalian yang menentukan. Mama tidak akan memaksa kalian untuk seperti mama. Karena jika mama memaksa, tapi kalian gak bisa, mama hanya akan mendapat dosa. Kalian akan melihat mama lebih baik lagi dengan mama
takut akan Tuhan Yesus. Mama percaya kalian baik-baik saja di sana. Kalian selalu dilindungi anak-anakku semua. Dicibir sana sini karena pindah agama sih sudah biasa buat saya ya. Yang mencibir ya namanya mulut gitu ya kan. Keyakinan mungkin mereka pikir itu keyakinan permainan seperti itu ya. Tapi saya tetap biarpun mereka berkata yang tidak baik tentang Tuhan, saya tetap saya membela Tuhan saya yang terbaik, yang paling baik. Tuhan saya yang baik, terbaik. Dia menuntun saya ke surganya. Dia membawa saya ke jalannya. Dia mengarahkan saya ke jalan yang benar. Dia selalu mengingatkan saya jikalau salah. Dia selalu mengingatkan saya. Saya selalu yakin Tuhan Yesus selalu ada di samping saya kemanapun saya pergi. Kemanapun kaki ini melangkah, dia selalu ada buat saya. Dia selalu melindungi anak-anak saya. Tuhanku memang baik luar biasa. Saya waktu pertama senang banget dengar lagu rohani itu, rasanya damai sekali, luar biasa damainya. Apalagi saya dengar renungan-renungan rohani seperti itu ya saudara. Damai sekali hidup saya, makin kuat, saya makin yakin, makin percaya. Kalau Tuhan memang ada buat saya, Tuhan Yesusku memang ada. Tuhan Yesus selalu ada buat saya. Selalu melindungi saya, melindungi keluarga saya. Kepercayaanku saat ini ya Tuhan Yesus. Tuhanku saat ini hanya Tuhan Yesus. Dan sampai selama-lamanya Tuhanku, Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan yang memberkati hidupku. Yang mengubah aku. Yang mengubahku menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Dukungan orang terdekat juga membuat saya makin yakin dengan keyakinan saya yang sekarang. Membaca firman Tuhan menenangkan hati. Dulu masalah bertubi-tubi, sekarang pun tidak, walaupun pindah ke yang tetap aja masalah pasti ada. Karena Tuhan menguji kita sampai mana iman kita, sampai mana kita kuat diujinya. Saya juga nggak mau jadi manusia yang lemah di hadapan Tuhan. Tidak, saya tidak ingin. Biarkan waktu yang menjawab semuanya. Biar Tuhan yang mengurapi saya. Tuhan telah mengampuni dosa-dosa saya. Saya bersyukur sekali bisa kenal, bisa dekat, bisa sangat dekat dan sangat yakin dengan Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali Tuhan. Saya bersyukur. Tuhan selalu datang. Pertama, saya mengenal Tuhan di mimpi, selalu datang di mimpi. Datang di mimpi. Kuat kau kuat, pasti kuat kau bangkit. Yakin kamu pasti bisa. Selalu seperti itu, tidak sekali dua kali. Berulang-ulang dia datang. Berulang kali dia datang saya. Kuatkan hidupmu. Masa depanmu masih panjang. Anak-anak membutuhkanmu. Seperti itu selalu.
Kemarin Natal pertama buat saya. Saya bersuka cita sekali Tuhan. Terima kasih. Di gereja pun saya beribadah. Biasa saya beribadah itu berangkat ke gereja. Cuma karena lagi disterilisasi. Jadi sementara kan ibadah ditutup. Saya ibadah dari rumah. Selalu saya baca kitab-Mu ya Tuhan. Luar biasa. Damainya luar biasa Tuhan. Apa Pak? Oh iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkat-Mu, karunia-Mu yang tak ternilai, yang tak dapat kubalas dengan apapun Tuhan. Hanya sedikit doa yang selalu kupanjatkan padamu Tuhan. Entah kau menerimanya atau tidak, aku yakin kau mengampuniku Tuhan. Masa laluku, dosaku, tidak kau permasalahkan. Asal aku mau dekat denganmu, makin dekat, makin dalam mempelajari agamamu Tuhan. Aku selalu bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur. Kalau kau memang sangat baik, luar biasa kuasa-Mu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan bisa dekat denganmu Tuhan. Kenapa tidak dari dulu Tuhan? Sejak aku lahir Tuhan, aku yakin kau telah menguduskanku Tuhan. Aku percaya Tuhan akan kuasa dan rencana-rencanamu Tuhan. Aku sangat bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Walaupun aku masih dijauhi dengan saudaraku Tuhan. Aku tidak akan meninggalkanmu Tuhan Yesus. Bantu aku Tuhan, bantu aku selalu Tuhan. Luar biasa kasih-Mu Tuhan di hidupku Tuhan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau aku tidak mempunyai Engkau ya Tuhanku. Semua berkat-Mu Tuhan. Aku bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Luar biasa Tuhan. Kau selalu memulihkanku. Apapun keluhanku. Selalu kau dengar Tuhan. Apapun yang aku butuhkan. Selalu kau cukupi Tuhan. Bantu aku makin dekat denganmu Tuhan. Bantu aku. Biar mereka yang mengucilkanku. Mereka bisa lihat. Kalau pilihanku memang tidak salah. Kalau Tuhanku itu memang luar biasa baiknya Tuhan. Luar biasa. Waktu yang akan menjawab semuanya. Waktu yang akan menjawab tentang hidupku yang sekarang. Puji Tuhan, hidupku luar biasa. Bahagia. Puji Tuhan. Penuh berkat. Amin. Semoga seperti itu Tuhan. Sesuai rencanamu. Karena aku hanya berangan-angan. Berangan-angan mau seperti ini, seperti itu. Tetap. Jikalau engkau tidak berkehendak, berarti tidak. Tapi jikalau kau berkehendak, pasti selalu iya. Apa yang aku mau, apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan. Kau selalu ada Tuhan. Kau memulihkanku begitu cepat Tuhan. Memang begitu sakit rasanya dipisahkan dari anak-anak Tuhan. Sakit. Tanpa Engkau aku tidak tahu hidupku akan seperti apa Tuhan. Tidak tahu saya tidak tahu tanpa Tuhan hidup saya akan seperti apa. Waktu itu sampai sempat saya mau ibarat mengakhiri hidup ya, karena sudah terpuruk. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus, saya tidak jadi melangkah mengambil keputusan singkat seperti itu.
Karena itu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saya tahu itu. Tapi puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Tuhan memulihkan saya perlahan, 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 tapi pasti saya lebih baik dan lebih luar biasa rasanya sekarang Tuhan. Luar biasa Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan. Doa-doa teman-teman Miracle TV semua. Doakan saya ya, semoga saya kelak bisa bertemu dengan anak-anak saya. Saya diberikan kesehatan. Diberikan keberkahan. Dimurahkan rezekinya. Dilancarkan apapun usaha saya. Saya belajar bersyukur. Karena Tuhan mengajarkanku untuk bersyukur, bukan mengeluh. Seperti itu. Tuhan mengajarkanku untuk bersyukur. Janganlah kau mengeluh terus-menerus. Berusahalah. Berusahalah berdoa dan jangan takut untuk mencoba apapun hal yang baru. Saya yakin Tuhan selalu mendengarkan doa saya setiap hari. Tuhan selalu mendengar doa saya. Setiap terbangun saya akan tidur, saya berdoa. Setiap saya akan memejamkan mata, saya berdoa. Tuhan, pertemukanku dengan anakku walaupun hanya dalam mimpi, seperti itu ya. Puji Tuhan, saya benar-benar mimpi menggendong mereka. Walaupun saya nggak bisa bertemu di dunia nyata seperti itu, bertemu secara langsung gitu ya. Puji Tuhan, saya mau tidur. Ya Tuhan, tolong pertemukan aku dengan anak-anak walaupun dalam mimpi sebentar saja Tuhan. Puji Tuhan, benar-benar hebat Tuhan. Kuasanya luar biasa. Saya langsung dipertemukan lewat mimpi. Saya menggendong anak-anak saya. Dan rasanya bangun tidur itu, walaupun hanya ketemu di mimpi itu, bahagianya luar biasa. Terima kasih Tuhanku, Tuhan Yesusku. Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Dia selalu memudahkan apapun itu. Selalu mempermudah, tidak pernah dia mempersulit. Dia selalu mempermudah hidup saya Tuhan. Semoga hidup saudara juga kehidupannya dipermudah. Dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memang sangat baik, luar biasa Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita mendapatkan banyak berkat kemuliaan dari Tuhan. Percaya saudara-saudaraku semua. Jikalau kita makin dekat dengan Dia, Dia akan semakin juga dekat dengan kita. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri ya kan. Tapi Tuhan mengatasi masalahnya. Masalah saya itu bisa dikatakan ekspres. Cepat sekali dia memulihkan saya. Saya tidak tahu kalau tidak ada Tuhan Yesus datang kepada saya. Entah saya masih hidup atau tidak. Karena waktu itu pikiran saya udah mati gitu. Udah seperti itu aja. Tapi semenjak saya kenal dengan Tuhan Yesus, yakin, percaya dengan Tuhan Yesus, yang seperti itu, kata-kata seperti itu saya sangat jijik. Bisa dikatakan seperti itu. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu sampai hari ini, sampai detik ini. Aku yakin Tuhan, aku akan lebih baik lagi berkat pertolongan-Mu Tuhan. Saya yakin saya lebih baik lagi, lebih baik. Kalau saya dekat dengan, saya nggak berpikir saya salah jalan, tidak sama sekali.
Kenapa harus salah jalan? Ini iman saya, kepercayaan saya. Saya udah yakin dengan Tuhan saya. Apapun itu rintangannya. Ibaratnya saudara-saudara saya aja ya seperti itu ya kan. Yang menjauhi saya ibaratnya kekeh. Saya dengan Tuhan saya. Tuhan saya, Tuhan Yesus. Saya yakin, tetap semangat beribadah. Tak pantang mengeluh. Walaupun keadaannya sekarang seperti ini ya, tidak seperti yang saya inginkan, seperti itu ya. Tapi saya tetap yakin, percaya Tuhan Yesus selalu melindungi saya, melindungi keluarga saya. Biarpun mereka sudah berkata buruk tentang saya, tapi saya doakan mereka yang baik-baik saja. Biar Tuhan yang membalas apapun. Tapi tolong Tuhan, biarpun mereka benci kepada saya, tolong berikan mereka yang baik-baik saja Tuhan. Aku mohon seperti itu selalu. Karena saya tahu Tuhan Yesus selalu ada buat kita semua. Percaya dan yakin. Tetap percaya Tuhan Yesus baik, luar biasa. Terima kasih Pak. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa bagi saudara yang belum subscribe, like, komentar, dan bagikanlah ke sekalian banyak orang supaya mereka juga dapat diberkati oleh Tuhan. Dengan jalan demikian, saudara telah bersama-sama kami melakukan pelayanan penginjilan di media sosial. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.